Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada rangkaian DC. Jadi sekedar pengingat kembali bahwa kita sudah membahas mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff pada video-video yang lalu. Namun kali ini saya akan mencoba refreshing secara singkat saja mengenai hukum Kirchhoff. Jadi arus yang masuk dalam suatu simpul atau arus in sama dengan arus yang keluar dalam simpul tersebut, atau arus in sama dengan arus out. Jadi kalau ini kita balikkan ke kiri, berarti arus in dikurangkan dengan arus out itu sama dengan 0. Atau berapapun arusnya, atau sigma I itu sama dengan 0. Nah, ini adalah ketetapan dasar dari hukum arus Kirchhoff. Nah, kalau misalnya saya mempunyai simpul seperti ini, misalnya arus yang masuk saya beri nama I1, dan arus yang keluar ke titik bawah ini saya beri nama I2, dan arus yang ke kanan ini saya beri nama I3, dan ini adalah notnya. Misalnya arusnya sebesar 5 ampere, maka berapakah arus yang lewat di I3 dan I2? Jadi I3 dan I2 ini adalah merupakan hasil output dari arus yang masuk sebesar 5 ampere. Jadi I2 dan I3 adalah penjumlahan berapapun nilainya, namun hasilnya pasti adalah 5 ampere. Jadi misalnya resistansi yang ada di kolom I2 ini sama dengan resistansi yang ada di baris I3, maka nilainya pasti adalah 2,5 ampere, dan di sini adalah 2,5 ampere. Jadi kalau dua-duanya dijumlahkan sama dengan 5 ampere. Sepanjang resistansi yang ada di kolom I2 dan baris I3 itu sama. Kalau dia tidak proporsional, maka bisa saja arus yang ada di sini misalnya 1 ampere dan di sini 4 ampere. Atau bisa saja misalnya di sini 2 ampere, di sini 3 ampere. Atau misalnya di sini 3 ampere, di sini 2 ampere. Berapapun nilai yang ada di I2 dan I3, jumlahnya pasti selalu sama dengan yang ada di I1. Karena kembali lagi rumusnya bahwa arus yang masuk di suatu simpul sama dengan arus yang keluar di simpul tersebut. Arus in sama dengan arus out. Sekarang kita coba kerjakan soal berikut. Jadi saya punya sebuah baterai. Kemudian di sini disambungkan dengan sebuah resistor. Dan ini kita sambungkan juga dengan baterai. Kemudian ini kita sambungkan juga sebuah resistor. Nah, misalnya ini adalah R1, kemudian ini adalah R2, dan ini adalah R3. Ini adalah V atau baterai. Misalnya saya memberikan tegangan sebesar 6 volt, dan R1 ini sebesar 3 ohm, dan di sini R2 sebesar 2 ohm, dan R3 misalnya sebesar 4 ohm. Nah, baterai di sini plus, di sini minus. Arus yang mengalir pada rangkaian ini yang masuk ke simpul ini kita berikan nama I1. I1. Kemudian yang turun ke tengah ini kita beri nama dengan I2. Dan yang ke kanan ini kita berikan nama dengan I3. Nah, yang ditanyakan dari rangkaian ini adalah ditanyakan berapa nilai dari I1, kemudian berapa nilai dari I2, dan berapa nilai dari I3. Ini yang pertama ditanyakan. Kemudian ditanyakan juga tegangan di masing-masing simpul. Jadi misalnya ini adalah simpul A, kemudian ini adalah simpul B, kemudian ini adalah simpul C. Nah, di sini disebutkan berapa VA, kemudian berapa VB, dan berapa V di titik C. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, maka di sini ada dua loop, ada dua rangkaian loop yang bisa kita gunakan untuk membuat
persamaan untuk memperoleh arusnya. Jadi misalnya saya tulis di sini, ini adalah loop yang pertama. Jadi arusnya bergerak searah jarum jam dari titik A kembali ke titik A. Jadi saya tulis di sini loop 1, dan di sini adalah yang loop yang kedua. Ini adalah loop yang kedua. Jadi dia bergerak dari titik A, kemudian R2 dan ke R3. Nah, kalau misalnya kita bergerak dari searah dengan jarum jam, berarti kita bergerak dari titik A ke atas, kemudian ke kanan, I1, kemudian ke 2. Ini untuk loop yang pertama, dan di loop yang kedua dari R2, kemudian berputar ke R3 sampai kembali ke titik A. Nah, sekarang kita langsung jawab saja. Sigma I itu sama dengan 0. Dari gambar ini, kita tahu bahwa I1 dia nanti akan bercabang di titik C. Satu menuju ke I2, satunya lagi menuju I3. Berarti I1 ini adalah pembagian dari I2 dan I3. I1 diperoleh dari I2 tambah I3. Berarti I1 sama dengan I2 dijumlahkan dengan I3. Mengapa demikian? Karena I1 ini terbagi 2 melalui I2 dan I3. Kita tahu bahwa arus yang masuk ke dalam satu simpul sama dengan arus yang keluar dari simpul tersebut. Nah, ini bisa kita berikan tanda sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita bisa peroleh dari loop yang pertama. Loop yang pertama, kita bergerak dari titik A, berarti menuju ke baterai, minus ke plus, berarti dia plus ya, berarti V. Kemudian, di sini saya ada lupa memberikan tanda. Jadi kalau kita bergerak searah jarum jam, maka di sini pasti adalah plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Di sini juga seperti itu, ini plus, dan di bawah ini minus. Nah, selanjutnya V kemudian dikurangkan dengan V di R1. V di R1 ini adalah tegangan yang ada di R1. Tapi kita cuma baru ketahui bahwa dia nilainya adalah 3 ohm, maka nanti kita akan menggunakan persamaan VR sama dengan I dikalikan dengan R. Ini untuk mensubstitusi nilai dari tegangan yang ada di VR1. Kemudian kita lanjut lagi, kita bergerak ke bawah ke R2, berarti tandanya minus, berarti kurang V di R2 sama dengan 0. Karena kita kembali ke A, maka kita tulis di sini sama dengan 0. Berarti V, langsung saja kita kurangi I1 R1, jadi tegangan arus yang ada di R1 dan resistor yang ada di R1 dikurangkan dengan arus yang ada di R2 dan nilai resistansi dari R2 sendiri. Jadi di sini I2 kali R2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti ini adalah 6 dikurangkan 3I1. Jadi I1 kita belum tahu karena memang I1 yang adalah variabel yang ditanyakan di sini, I1, kemudian dikurangkan R2 2 ohm kali I2 ya, I2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kita yang kedua ya. Berarti kalau ini pindah ke kanan, berarti 6 sama dengan 3I1 ditambahkan 2I2. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian untuk memperoleh persamaan yang ketiga, kita ambil dari loop yang kedua. Loop yang kedua kita bergerak dari R2, dari titik A atau titik 0. Jadi A ini adalah 0 volt sepanjang garis base ini, dia semuanya adalah 0. Nah, kita bergerak dari R2 menuju ke R3. Berarti V di R2 kurangkan
dengan V di R3 sama dengan 0. Kenapa dikurangkan? Karena tanda terakhirnya adalah minus ya. Berarti I2 dikalikan R2 kurang I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Berarti 2 I2 dikurangkan 4 I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita udah punya 3 persamaan di sini. Jadi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Bagaimana kita mengeluarkan variabel-variabel ini? Maka kita akan melakukan operasi substitusi dan eliminasi. Caranya, salah satu cara yang mudah adalah kita mensubstitusikan I1 yang ada di persamaan kedua dari I1 yang ada di persamaan pertama. Jadi di sini saya tulis substitusi 1 dan 3. 1 dan 2. Berarti 6 sama dengan 3I1 tambah 2I2. Kita masukkan I1-nya dari persamaan pertama, berarti 6 sama dengan 3. I2 tambah I3 tambah 2I2. Berarti 6 sama dengan 3I2 tambah 3I3 tambah 2I2. Variabel I2 bisa kita jumlahkan jadi 5I2. Berarti 6 sama dengan 5I2 tambah 3I3. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya, bagaimana kita memperoleh atau mengeliminasikan lagi dari I2 dan I3 ini? Maka bisa kita lakukan operasi eliminasi dengan persamaan nomor 3. Jadi persamaan nomor 3 kita lihat ada I2 dan ada I3, dan di nomor 4 juga ada I2 dan ada I3. Jadi kalau kita eliminasi persamaan 3 dan 4, kita bisa mengeliminasikan I2 atau I3. Tinggal kita pilih nanti salah satunya saja. Jadi saya hapus dulu ini. Nah, di sini saya tulis lagi eliminasi 3 dan 4. Berarti 2I2 dikurangkan 4I3 sama dengan 0. Sedangkan di persamaan keempat adalah 5I2 tambahkan dengan 3I3 sama dengan 6. Nah, ini kalau misalnya kita akan mengeliminasi I2, maka yang I2 ini kita kalikan 5 yang baris pertama. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan 2, jadi sama-sama dapat 10. Kalau kita hendak menghilangkan I3, maka kita kalikan di atas ini kali 3, yang di bawah kita kalikan 4 untuk menghilangkan I3. Namun dalam kasus ini saya ingin menghilangkan I2, maka yang di atas ini saya kalikan dengan 5, yang di bawah dikalikan dengan 2. Saya coba pindahkan dulu ini. Nah, berarti kita mendapatkan nilai 10I2 kurang 20I3 sama dengan 0. Nah, ini 2 kali 5 adalah 10I2 tambah 2 kali 3 adalah 6 ya, tambah 6I3 sama dengan 2 kali 3 adalah 2 kali 6 adalah 12 ya. Ini kita lakukan operasi pengurangan. Nah, 10I2 kurang 10I2 berarti ini sudah bisa hilang ya.
karena dia sudah saling mengurangkan, berarti tinggal minus 20I3 dikurangkan 6I3, berarti dapatnya adalah minus 26I3 sama dengan minus 12. Berarti I3 sama dengan 12 per 26. Kalau ini kita kecilkan lagi, berarti 12 per 26 ini adalah, tinggal kita bagi 2, berarti 6 per 13 ya. 6 per 13. Berarti kita sudah dapat I3 adalah 6 per 13 ampere. Berarti I3 ini adalah 6 per 13 ampere. Nah, selanjutnya kita cari lagi variabel yang lain. Kita bisa mencari variabel I2 dengan menggunakan persamaan di nomor 3. Jadi persamaan nomor 3 bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari I2. Jadi kita masukkan lagi. Nah, 2I2 kurang 4I3 sama dengan 0. Nah, I3 ini bisa kita langsung masukkan ke sini. Berarti 2I2 kurang 4 dikalikan dengan 6 per 13 ya. 6 per 13 sama dengan 0. Ini saya hapus saja. Atau ini bisa saya pindahkan. Berarti 2I2 kurang 4 kali 6 adalah 20 per 13 sama dengan 0. Nah, kalau ini pindah ke kanan berarti 2I2 sama dengan 20 per 13. Berarti I2 sama dengan 2 dikalikan dengan 13 ya, berarti 20. Oh, ini bukan salah, maaf. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Ini bukan 20, ini adalah 24 ya. Ini 24. Berarti 24 per 2 dikali 13 adalah 26. Kalau ini kita sederhanakan lagi berarti 12 per 13 ampere ya. Nah, ini untuk arus I2. Berarti arus I2 itu adalah 12 per 13 ampere. Nah, untuk mendapatkan arus I3, maka tinggal kita masukkan saja, misalnya dia di persamaan nomor 1 ya. Di persamaan nomor 1, saya hapus saja ini persamaan nomor 4. Berarti I1 sama dengan I2 tambahkan dengan I3. Berarti I2 itu adalah 12 per 13 ditambahkan dengan I3 adalah 6 per 13 ya. 6 per 13 berarti 12 tambah 6 itu adalah 18 per 13 ampere. Berarti kita sudah dapat nilai dari I1. I1 adalah 18 per 13 ampere ya. 18 per 13 ampere. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari nilai dari tegangan yang ada di masing-masing simpul. Nah, kita mulai mencari tegangan dari titik A.
VA ini pastinya adalah 0 volt. Kemudian VB ini pastinya adalah 6 volt karena VB ini di sini masih 6 volt ya. Saya coba tuliskan di sini. B ini adalah 6 volt. Kemudian kita cari tegangan VC. VC ini bisa kita peroleh dari VB dikurangkan V di R1 sehingga kita memperoleh tegangan di C. Jadi VC sama dengan VB dikurangkan V di R1, berarti VB kurang I1 R1. Berarti kita dapatkan 6 dikurangkan dengan I1 adalah 18/13, berarti ini 18/13 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan 3. Berarti 6 dikurang 3 dikalikan 18 itu adalah 54 ya, berarti ini 54/13. Nah, ini caranya adalah 13 dikalikan 6 dikurangkan dengan 54. Berarti ini kita dapatkan hasilnya adalah 24/13 volt. Jadi tegangan di titik C ini adalah 24/13. Ini tegangannya adalah 24/13 volt. Kemudian kita akan menguji tegangan ini apakah memang benar bahwa VC ini adalah 24/13 volt. Jadi untuk mengujinya maka kita bisa mengurangkan tegangan di C ini dengan tegangan di R2 dia harus ke 0 volt. Karena kalau dia nggak sama dengan 0 volt maka yang kita kerjakan salah dan kita harus mengulang kembali untuk memastikan bahwa yang mana yang salah. Jadi kita kurangkan antara, jadi VA sama dengan antara VC kurangkan V di R2. Berarti VC ini adalah nilai yang di tegangan di C dikurangkan I2 kali R2. Berarti 24/13 dikurangkan dengan I2 adalah 12/13 dikalikan dengan R2, 2 ohm. Berarti 24/13 dikurangkan 2 dikalikan dengan 12 adalah 24/13. Berarti ini sama dengan 0. Berarti sudah benar ya. Berarti VC sudah benar 24/13 karena dia dikurangkan dengan R2 ini dia kembali ke 0. Kemudian bisa kita uji sekali lagi. Jadi VC ini dikurangkan dengan V di R3 dia juga harus sama dengan 0. Karena ini adalah titik 0 volt. Sepanjang garis A ini semuanya adalah 0. Berarti VA sama dengan VC dikurangkan V di R3. Berarti 24/13 dikurangkan 4 dikalikan I3 adalah 6/13 ya. 6/13 sama dengan 24/13 kurang 24/13. Ini sama saja ya, sama dengan hasilnya 0 volt. Berarti apa yang kita kerjakan, ini semuanya sudah benar. Dari contoh soal tadi, kita belajar bahwa semakin banyak variabel I, maka semakin panjang dan semakin kompleks kalkulasi yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah simpul rangkaian DC. Ini arus yang masuk, ini arus yang keluar, ini juga arus yang keluar. Misalnya ini I1, ini I2,
dan ini adalah I3. Nah, dari sini kita melihat ada 3 variabel, berarti paling tidak kita harus memiliki 3 buah persamaan. Dari 3 buah persamaan tersebut nanti kita eliminasikan atau kita substitusikan untuk memperoleh masing-masing nilai arusnya. Nah, kita berkepentingan untuk menyederhanakan atau mengurangi variabel I ini agar perhitungan kita lebih sederhana. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan hukum dasar arus Kirchhoff. Jadi, hukum dasar arus Kirchhoff adalah arus in sama dengan arus out, atau dengan kata lain, arus yang masuk ke dalam suatu simpul sama dengan arus yang keluar dari simpul tersebut. Dalam kasus kita kali ini, maka arus masuk itu atau arus in itu adalah I1. Berarti I1 sama dengan arus outnya adalah I2 dan I3. Karena arus in sama dengan arus out, berarti I2 di sini adalah ditambahkan dengan I3. Jadi arus in sama dengan arus out, berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan variabel I3 di sini agar perhitungan kita lebih sederhana? Maka langsung kita keluarkan saja di sini. Berarti I3 sama dengan I1 dikurangkan dengan I2. Nah, variabel I3 ini kita langsung masukkan, kita gantikan di sini ya. Berarti ini adalah, kita langsung coret saja. Berarti I3 itu adalah I1 dikurangkan dengan I2. Nah, dengan demikian maka kita sudah berhasil mengeliminir variabel I3 dengan menggunakan I1 dan I2, sehingga persamaan yang kita eliminasi nanti hanya membutuhkan 2 persamaan saja. Lalu bagaimana kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu titik simpul seperti ini? Jadi saya gambarkan di sini. Misalnya ini simpul yang pertama, ini simpul yang kedua. Ini arus yang masuk, kemudian ini juga masuk, kemudian ini keluar, kemudian di sini keluar, ini juga keluar. Misalnya ini adalah I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5. Nah, by default, ini kita memerlukan 5 buah persamaan. Nah, tentunya akan sangat panjang dan menciptakan kesalahan, dan bisa menciptakan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Karena itu, kita bisa mengurangkan variabel I di sini agar perhitungan kita nantinya menjadi lebih mudah. Nah, caranya kita bisa menggunakan teknik yang sama di gambar yang pertama. Jadi, I3 ini adalah bisa kita eliminir. Karena I1 adalah hasil penjumlahan dari I2 dan I3. Berarti I3 sama dengan I1 kurang I2. Sama seperti di sini. Berarti ini bisa kita gantikan ya. Berarti ini adalah I1 kurangkan dengan I2. Nah, karena I3-nya sudah hilang, berarti bisa kita turunkan di sini. Jadi I4 ini bisa kita gantikan. Jadi ini bisa kita gantikan menjadi I3. Dengan demikian, kita sudah berhasil mengurangkan satu buah variabel, karena I4 sudah hilang. Kemudian, I5 di sini juga bisa kita eliminir. Jadi caranya adalah, karena I1 kurang I2 adalah hasil penjumlahan dari I3 dan I5, berarti I5 ini sama dengan I1 kurang I2 dikurangkan dengan I3. Jadi ini bisa kita hapus. Kita tuliskan di sini, I1 kurangkan I2 dikurangkan dengan I3. Karena I1 kurang I2 kurang I3 ditambahkan dengan I3 sama dengan I1 kurang I2. Jadi dari dua simpul ini kita bisa mengeliminir 2 variabel I, sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan yang lebih mudah. Selanjutnya kita coba kerjakan soal berikut ini. Jadi ini adalah baterai, kemudian di sini resistor, kemudian di sini saya sambungkan lagi sebuah resistor. Nah, di sini saya pasangkan lagi sebuah resistor. Nah, ini adalah baterai lagi, kemudian sambung ke bawah sini. Saya coba rapikan dulu.
Nah, ini adalah resistornya. Ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini V1, ini V2. Misalnya baterai ini adalah 9 volt, dan ini adalah misalnya 3 volt. Kemudian R1 ini misalnya sebesar 2 ohm, yang R2 ini sebesar 4 ohm, dan R3 ini adalah misalnya saya kasihkan 3 ohm aja. Ini adalah plus, ini minus, ini plus, ini minus. Nah, arah arus yang ke kanan ini disebut dengan RI1 ya, I1. Kemudian ke bawah ini disebutkan dengan I2. Dan yang ke kanan ini disebutkan dengan I3. Jadi yang ditanyakan adalah dari rangkaian ini, berapa besar arus I1, berapa besar arus I2, berapa besar arus I3. Ini yang ditanyakan. Selain itu ditanyakan juga besaran tegangan pada masing-masing simpul. Jadi ini simpul A, simpul B, kemudian ini simpul C, dan ini adalah simpul delta. Jadi langsung saya tuliskan saja di sini berapa nilai di A, VA, kemudian berapa tegangan di B, berapa tegangan di C. Nah, ini adalah yang ditanya. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan untuk mencarikan nilai arus dan tegangan, maka kita bisa menganalisis gambar ini bahwa gambar ini sebenarnya terdiri dari dua loop. Jadi loop yang pertama itu ada di kotak yang pertama ini yang sebelah kiri. Ini kita sebut dengan loop yang pertama atau loop ke-1. Kemudian loop kedua di sebelah kanan, kotak yang sebelah kanan. Saya tulis loop yang kedua. Nah, arah pergerakan arus itu dimulai dari titik A. Kenapa dari titik A ini? Karena ini adalah kita ambil sebagai titik ground. Titik ground atau titik 0. Mengapa kita ambil dia sebagai titik ground atau titik 0? Karena dari rangkaian ini ada dua baterai. Jadi yang pertama itu adalah baterai V1. Yang kedua adalah baterai V2. Di antara dua baterai ini yang paling dominan atau yang paling besar energi potensialnya, yang paling besar powernya ini adalah yang ada di V1. Karena dia bertegangan 9 volt. Sedangkan yang baterai kedua 3 volt, dalam artian tegangannya lebih rendah. Jadi V1 lebih dominan, maka arah arus kita gerakkan dari V1. Mulai dari titik 0 ke atas, ke kanan, turun ke bawah, R2 sampai kembali ke titik 0. Untuk menyederhanakan perhitungan ini, maka kita juga bisa mengeliminir I3 ya. Bagaimana caranya? Jadi ini I3 bisa kita eliminir dengan melakukan pengurangan I1 dan I2. Jadi I3 ini sebenarnya adalah I1 dikurangkan dengan I2. Kurangkan dengan I2. Ini sama dengan I3 ya. Karena I1 itu diperoleh dari penjumlahan I2 dan I3. Jadi I3 dan I2 ini adalah cabang dari I1. Jadi I2 tambah I3 itu sama dengan I1. Jadi di sini untuk mereduksi jumlah variabel, maka saya mengganti I3 dengan I1 dikurangkan dengan I2. Nah, langsung saja kita jawab. Berarti kita bergerak dari titik 0 searah dengan jarum jam. Kita berikan tanda dulu di R1 ini adalah di sini positif, di sini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi ini sesuai dengan besaran muatan energi listrik yang ada pada masing-masing resistor ini. Jadi yang positif itu energinya lebih besar daripada yang minus. Berarti V1, kemudian kita bergerak ke atas, kita lihat tanda terakhirnya, ini adalah V di R1, berarti kurang V di R1, kemudian turun ke bawah, V di R2. Tanda terakhirnya adalah minus, berarti kita tulis di sini V di R2, sama dengan
0. Saya lupa, ini kita tulis persamaan loop yang pertama. V1 kurangkan VR1. VR1 ini adalah I1 kali R1. I1 kali R1 kurang I2 kali R2 sama dengan 0. V1 ini adalah 9 volt dikurangkan R1 adalah 2 ohm, 2I1 dikurangkan dengan I2 R2 atau 4I2. 4I2 sama dengan 0. Ini 2I1 dan I2 bisa dipindahkan ke kanan, berarti 9 sama dengan 2I1 tambah 4I2. Nah, ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Kemudian untuk loop yang kedua, kita bergerak juga dari titik ground ini, dari titik A ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah, kembali lagi ke kiri ke titik A. Berarti VR2 bergerak ke kanan, ketemu baterai. Baterai ini kita tambah, karena dia tanda terakhirnya plus. Berarti tambah V2, kemudian kurang VR3 ya, kurang VR3 sama dengan 0. Nah, VR2 ini adalah I2R2 tambah V2 kurang I3R3 sama dengan 0. Ini saya perbaiki dulu. Oke, ini sama dengan 0. Berarti R2 adalah 4. Berarti 4I2 tambah 3 kurang. Nah, I3 tadi udah kita ganti ya. I3 itu adalah I1 kurang I2. Berarti 3 dikalikan dengan I1 kurang I2. I1 kurang I2 sama dengan 0. Berarti 4I2 tambah 3. Ini tinggal kita kali masuk saja. 3 kali I1 berarti kurang 3I1. 3 dikalikan I2 berarti ini tambah ya. Plus 3I2. Karena tandanya dari minus ya. Sama dengan 0. Berarti 3 kurang 3I1. Variabel I2 bisa kita jumlahkannya karena sama ini. 4I2 tambah 3I2 ini bisa kita jumlahkan karena variabelnya sama. Berarti tambah 7I2 ya. Berarti ini tambah 7I2 sama dengan 0. Nah, variabel I1 dan I2 bisa kita pindahkan ke kanan. Berarti 3 sama dengan 3I1 kurang 7I2. Nah, ini bisa kita berikan tanda sebagai persamaan kita yang kedua. Selanjutnya, kita bisa mengeluarkan nilai I1 dan I2 dari loop 1 dan loop 2 ini dengan cara dilakukan teknik eliminasi ya. Berarti saya tulis di sini. Eliminasi 1 dan 2. Berarti 9 sama dengan 2I1 tambah 4I2. Kemudian ini 3 sama dengan 3I1 kurang 7I2. Ini bisa kita lakukan eliminasi dengan cara melakukan operasi pengurangan. Agar bisa hilang I1 dan I2-nya, maka ini harus kita kalikan dengan sebuah bilangan. Jadi misalnya I1 ini ingin saya hilangkan, maka di baris yang pertama ini saya kalikan dengan 3, yang di bawah ini saya kalikan dengan 2, agar masing-masing mendapatkan nilai 6I1. Demikian juga dengan I2, ini tinggal kita kalikan 7, yang di bawah tinggal kita kalikan 4. Namun untuk kasus ini saya ingin menghilangkan nilai I1. Berarti ini saya tuliskan ya, saya tuliskan saja di sini. Ini kalikan dengan 3, yang di bawah ini dikalikan dengan 2. Berarti 3 kali 9 itu adalah 27, sama dengan 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 3 kali 4 ini adalah 12I2. 2 kali 3 ini 6. Kemudian 2 kali 3 ini adalah 6.
kurang 14I2. Nah, ini tinggal kita langsung kurangkan ya. Ini tadi belum kita lakukan ya. Oke, kemudian 27 kurang 6 ini adalah 21. Kemudian 12 dikurang minus 14 ini adalah 26I2. Jadi selanjutnya tinggal kita keluarkan adalah I2-nya ya. Berarti I2 sama dengan 21 per 26 ampere ya. Saya hapus dulu. 21 per 26 ampere. Nah, kita sudah dapatkan nilai I1-nya. Selanjutnya kita ingin I2-nya yang sudah kita peroleh ya. Selanjutnya kita ingin memperoleh I1-nya. Jadi caranya adalah kita substitusikan nilai I2 ini ke dalam persamaan yang pertama. Kita masukkan dia ke sini. Jadi kita masukkan dia ke sini agar bisa kita peroleh nilai I1-nya. Jadi saya hapus ini. Nah, berarti di sini saya tulis masukkan I2 ke persamaan yang pertama. Berarti 9 sama dengan 2I1 tambah 4I2. Kemudian ini 2I1 tambah 4 dikalikan dengan I2. I2 adalah 21 per 26. 21 per 21 per 26. Maka kita dapatkan nilai 2I1 tambah 4 kali 21 ini adalah 84 ya. 84 per 26. Berarti coba saya sederhanakan dulu, tinggal kita masing-masing bagi 2 ya. Berarti 2I1 sama dengan, ini kita pindahkan aja, sama dengan 9 kurang 84 per 26 sama dengan 9 kurang 84 per 26. Ini sama dengan 75 per 13. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Sama dengan, saya tulis di sini 75 per 13 atau 2I1. Berarti 13 tinggal dikalikan dengan 2. Berarti 26I1 sama dengan 75. Berarti I1 sama dengan 75 per 26 ampere. Ini adalah I2. Langsung saya transfer saja nilainya. Berarti I2 ini adalah 21 per 26 ya. Ini 21 per 26. Kemudian I1 75 per 26. Ini 75 per 26 ampere ya. Oke, karena kita sudah memperoleh nilai I1 dan I2, selanjutnya kita mencari nilai I3. I3 itu adalah I3 sama dengan
I1 kurangkan dengan I2, berarti 75 dikurang per 26 dikurangkan dengan 21 per 26. Ini berarti kita bisa dapatkan hasilnya dalam bentuk desimal pada akhirnya ya. 75 kurang 21 berarti 54 per 26 ya. 54 per 26. Berarti ini dalam bentuk desimal adalah 2,076 ya. Ini 27 per 13 atau sama dengan 2,076 ampere. Oke, saya hapus dulu nih. Saya tuliskan saja di sini ya. I3 adalah 2,076 ya. 2,0. Saya tuliskan pecahannya saja agar bisa kita dapatkan hasil yang akurat nantinya. Berarti ini adalah 27 per 13 ampere. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai I3, kita bisa mencari tegangan di titik A, B, C, dan D. Ini saya lupa masukkan tadi ya. Tegangan di titik D juga ditanyakan. V di D. Oke, kita mulai dari titik VA. VA itu adalah 0 ya, karena kita berangkat dari titik A memang. Kemudian VB ini adalah masih 9 volt ya. VB ini masih 9 volt. Kemudian VC. Nah, VC ini diperoleh dari VB dikurangkan dengan V di R1. Dapatkanlah kita nilai di C. Berarti VB kurang V di R1. VB itu adalah, sebelum kita urai, kita masukkan dulu ini I1 R1, berarti 9 dikurangkan 2 kalikan dengan 75 per 26 ya. 2 kalikan dengan 75 per 26. Berarti 9 kurang 150 per 26. Ini kita dapatnya 9 kurang 150 per 26. Berarti dapatnya 42 per 13. 42 per 13 volt. Berarti kita tuliskan saja di sini VC ini adalah 42 per 13 ya. Ini adalah 42 per 13. Oke, selanjutnya kita mencari tegangan di titik delta. Oke, saya hapus ini. VD itu kita peroleh dari VC dikurangkan, kita bergerak ke kanan dikurangkan dengan baterai. Bukan dikurangkan, ditambah ya, karena tanda terakhirnya adalah plus. Kalau tanda terakhirnya plus berarti kita tanda tambah. Nanti berarti VD sama dengan VC tambahkan dengan 3. VC itu adalah 42 per 13 tambah, berarti ini per 13, kalau kalikan 3 berarti 39 ya. Berarti 42 per 13 tambah 39 ya. Berarti 81 per 13. 81 per 13 volt. 81 per 13 volt. Ini tegangan di delta.
Tegangan di delta 81/13. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan semua tegangan di masing-masing simpul. VB ini adalah 9. Nah, kalau misalnya kita ingin menguji apakah yang kita kerjakan ini sudah benar atau tidak, maka kita tinggal melakukan pengujian dari VC dikurangkan VR2, itu harus hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi di VC dikurangkan V di R2 sama dengan 0. Bisa juga kita melakukan operasi pengurangan dari VD dikurangkan V di R3, ini harus hasilnya 0. Di sini harus hasilnya 0. Jadi kita coba uji. Di sini V A itu sama dengan VC dikurangkan dengan VR2. Berarti VC itu dikurangkan dengan I2 kalikan dengan R2. VC adalah 42/13 dikurangkan I2 itu adalah 4 kalikan dengan R2. R2 itu adalah 4 ya. Oh, I2 21/26 ya. Sorry. Bukan 4 ya R-nya. Jadi sama saja. 21/26 dikalikan dengan 4. Sama dengan 42/13 kurang 21 kali 4 bagi, berarti 84/26 ini ya. Bagi 26 berarti 84/26. Ini saja. Ini bisa kita kecilkan ya. Berarti 42/13 dikurangkan 42/13. Ini sama dengan 0 volt. Berarti yang kita kerjakan sudah benar ya. Jadi 84/26 ini kita tinggal bagikan 2 ya. Jadi dapatnya 42/13. Dapatnya 0. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan pengujian dari titik D ke A. Caranya VD dikurangkan V di R3. Jadi kita coba juga. Jadi di sini VA ini pembuktian yang kedua ya. Berarti VD kurangkan dengan V di R3. VD ini adalah 81/13 ya. Saya tuliskan dulu persamaannya. VD I3 kalikan dengan R3. VD ini adalah 81/13 dikurangkan I3 ini adalah 27/13. 27/13 dikalikan dengan 3 ohm. Berarti 81/13. 3 kali 27 itu adalah 81 juga ya. Berarti kurang 81/13. Berarti ini sama dengan 0 volt juga. Berarti hasilnya sama 0. Berarti apa yang sudah kita kerjakan semuanya sudah benar.